Di sisa waktu 15 menit yang ditawarkan Jerman, mereka yang bertahan tak menyangka bom seberat 2 ton dijatuhkan ke jantung benteng Brest. Benteng Brest berada tepat di jalur utama invasi Jerman. Jerman ingin memastikan semua benteng pertahanan di sepanjang perbatasan hancur cepat agar mereka bisa masuk jauh ke wilayah Soviet tanpa hambatan. Namun yang tidak Jerman duga, pasukan Soviet dan warga sipil di dalam benteng menolak menyerah. Di sebuah pesta dansa di taman kota Brest, Sasa si bocil yang jago main terompet menarik perhatian seorang gadis cantik namanya Anya. Begitu Andri datang, Sasa langsung kabur. Kakaknya itu sekarang jadi tentara, sok galak dan pengen kelihatan keren di depan pacarnya. Sasa tinggal hanya berdua dengan Andre. Orang tua mereka gugur saat perang sipil di Spanyol. Di sisi lain ada Komandan Kisevatov, ayahnya Anya. Ia tampak antusias berfoto bersama keluarganya. Komandan Kisevatov adalah anggota NKVD. Ia bertugas memimpin unit pasukan penjaga perbatasan benteng. Setelah usai pesta, Sasa pulang ke komplek militer benteng Brest. Komplek ini disebut dengan Citadel. Citadel dikelilingi oleh sungai Bug dan Mohavet. Kawasan ini dibentengi secara strategis dan dikelilingi oleh beberapa gerbang utama sebagai jalur akses masuk, barat, selatan, utara, dan timur. Citadel saat itu seperti kota kecil, ada barak tentara, markas komando, sekolah, rumah sakit, dan tempat tinggal keluarga prajurit, dihuni oleh gabungan pasukan Red Army dan unit NKVD. Di stasiun kereta api ketika lagi antri tiket tapi tidak kebagian, Letnan Fomin menemui petugas. Siapa tahu reservasi tiket orang lain dapat dibatalkan demi bisa menjemput keluarganya. Karena itu melanggar aturan, permintaan Fomin ditolak. Fomin adalah anggota NKVD, menjabat sebagai komisar politik di dalam benteng Brest. Ketika mau pulang, di tengah jalan Fomin bertemu Nikolai yang kebetulan lewat dan menawarkan tumpangan. Nikolai adalah seorang kurir kaset, jadi sering keluar masuk benteng setiap kali ada film baru yang dibawanya untuk diputar di bioskop. Selain itu, ia tampak bersemangat, soalnya lagi naksir seorang gadis penjaga toko bernama Sonia. Usai pelanggannya pergi, Nikolai menutup pintu lalu nyamperin sambil membawa seikat bunga. Pagi itu, Letnan Stan datang ke kantor. Di dalam sudah ada Mayor Gavrilov. Ia diketahui telah menyebarkan kabar bohong bahwa Jerman akan menyerang benteng. Saat ditanya alasannya, Gavrilov mengaku hanya merasa takut. Sambil menunjukkan peta, ia menjelaskan, jika Jerman menyerang, lebih dari 800 jiwa di dalam komplek bisa terjebak. Ia pun menyarankan agar sebagian garnison segera dievakuasi sebelum terlambat. Letnan Stan menilai, tanpa bukti lapangan atau laporan resmi, sebaiknya kabar itu tetap dirahasiakan. Di dalam bioskop ketika lagi asik nonton, listrik tiba-tiba padam. Pulangnya Gavrilov makin gelisah. Firasat buruk yang sejak tadi menghantui terasa semakin nyata. Malam itu di stasiun saat kereta datang, seorang masinis hendak menyalakan rokok. Dari arah depan muncul seorang tentara yang menawarkan api. Tapi begitu sadar yang datang bukan pasukan Soviet, si masinis langsung dihabisi. Pasukan Jerman berhasil menyusup ke kota Brest dengan menyamar sebagai tentara Soviet. Saat sedang bermesraan di bioskop, Nikolai pamit keluar sebentar. Ia pergi ke taman memetik bunga. Dari belakang, seorang tentara pengintai sempat menyapa. Tak curiga sedikit pun, Nikolai kembali pulang menemui Sonia yang sepertinya sudah siap bertempur.
Keesokan pagi, Sasa dan Anya asik memancing di tepi sungai. Saat kail tersangkut dan Sasa hendak mengambilnya, tiba-tiba pesawat tempur Jerman melintas dan menjatuhkan bom di kawasan kota Brest. Sasa yang sempat terjatuh berhasil berenang ke tepian, lalu buru-buru menyuruh Anya pulang. Nikolai yang baru bangun sempat mengira itu cuma latihan, tapi begitu keluar, ia kaget melihat bom berjatuhan di mana-mana. Sonia yang ketakutan tetap bersembunyi di dalam gudang. Saat hendak keluar, ia malah terjebak. Sedangkan Nikolai panik sembunyi di kolong mobil. Di tengah kepanikan, Kisevatov membawa keluarganya ke basement dan menyuruh mereka berlindung di sana. Jika Anya pulang, akan mudah berkumpul lagi. Ia pun pergi untuk memimpin unit pasukannya di benteng timur. Gavrilov segera membawa istri dan anaknya keluar. Namun karena harus bertugas, ia berpesan agar mereka lari sejauh mungkin dan sembunyi di dalam bunker. Nanti akan menyusul setelah situasi aman. Ketika semua orang menjauh, Sasa justru berlari ke dalam komplek Brest. Ledakan di mana-mana tak menghentikannya. Ia terus maju, menembus gempuran bom. Ketika berada di antara reruntuhan, Sasa hendak lari ke gedung seberang untuk berlindung. Tak lama gedung itu dihantam bom dan runtuh tepat di depannya. Terjadi kerusuhan saat orang-orang panik dan berebut senjata tanpa seizin perwira. Ia memilih masuk ke ruang lain untuk mengambil terompet. Namun naas ia malah terjebak bersama seorang prajurit yang nyaris terkena ledakan bom. Langkah awal pasukan Jerman menyusup ke dalam benteng Brest. Di sana seorang anak menangis di samping ibu dan ayahnya. Ketika bom dilempar ke dekat mereka, segera ayah dorong tubuhnya menutupi bom itu hingga meledak. Di gerbang utara ketika semua orang berhamburan keluar dari depan dengan senjata mesin, Jerman memberondong mereka. Tubuh-tubuh yang terhantam peluru saling bertumpukan menutupi pintu gerbang. Di benteng kubu timur, Gavrilov mencoba menghentikan orang-orang yang panik melarikan diri. Sambil berteriak, ia melepaskan tembakan ke udara. Saat melihat Sasa membawa terompet, ia menyuruhnya memainkan musik untuk menenangkan suasana. Dengan tegas, Gavrilov memerintahkan semua kembali ke barak dan bersiap melawan Jerman. Siapapun yang mencoba kabur akan dianggap pengkhianat dan ditembak mati. Di sisi lain benteng, saat Fomin tiba dan mendapati sekelompok prajurit yang panik, ia segera mengambil alih komando. Dengan tegas ia mengarahkan mereka mengambil posisi di setiap jendela gedung. Jangan biarkan Jerman menyeberangi jembatan, hemat amunisi, dan terus cari sinyal radio untuk mencari bantuan. Ketika Letnan Kisevatov memimpin unit pasukannya memasuki barak, di salah satu sudut ruangan mereka menemukan seorang komisar politik terbujur kaku, tewas di atas ranjang, tubuhnya penuh luka tembak. Itu jadi pertanda bahwa Jerman telah berhasil menyusup hingga ke jantung benteng. Tak lama pasukan musuh benar-benar muncul, membuat Kisevatov dan anak buahnya terjebak telak. Tak mau tinggal diam, Letnan Kisevatov segera mengerahkan pasukannya. Mereka serentak keluar dari barak, memicu pertempuran sengit di tengah kepungan musuh. Di benteng selatan, sambil terus berusaha menangkap sinyal radio, pasukan Soviet mati-matian menahan upaya Jerman menyeberangi jembatan, meski persediaan amunisi makin menipis.
Di salah satu barak pasukan batalion khusus NKVD tengah menghadang Jerman, tiba-tiba tentara Soviet palsu itu datang. Kapten Stan mulai curiga karena perintahnya terdengar tak masuk akal. Saat diminta menunjukkan dokumen, sepatu yang dikenakan justru membongkar penyamarannya. Berujung pelarian singkat, sebelum akhirnya Stan menembak si Soviet palsu itu dari belakang. Di pusat kota di tengah pertempuran yang semakin sengit, Nikolai yang bersembunyi mencari celah. Begitu ada kesempatan, ia nekat berlari menuju gedung bioskop, berusaha menyelamatkan Sonya yang terjebak di dalam. Pintu yang tertutup puing coba disingkirkan Nikolai, tapi belum sempat masuk, pasukan Jerman yang terdesak justru berlarian ke gedung bioskop. Dari dalam Sonya menangis ketakutan, membuat Nikolai khawatir, berkata pelan, "Jangan berisik, ada tentara Jerman di sini." Tak lama dari belakang Nikolai ketahuan dan dipukul hingga jatuh ke lantai bawah. Di benteng selatan karena kesulitan melintas jembatan, Jerman menggiring dokter dan pasien rumah sakit sebagai tameng. Ia pun memutuskan turun ke bawah dan para penembak siaga membidik ke tengah kerumunan. Sambil mengangkat tangan, Fomin perlahan berjalan mendekat. Meski khawatir dengan keselamatan para tawanan, setelah yakin pada momennya, ia memberi instruksi agar semuanya menunduk. Hingga Fomin berhasil menyelamatkan dokter dan pasiennya. Setelah itu, Fomin pun menyuruh Alek pergi untuk melihat kondisi komplek Brest. Siapa tahu di sana sudah ada bala bantuan tiba. Namun ketika sampai di sana, Alek dikejutkan oleh pemandangan mengerikan. Semua orang telah tewas, jasad mereka menumpuk hingga menghalangi gerbang timur. Alek yang memilih kembali ke markas tanpa ia sadari. Sebuah tank Jerman melintas di belakang, melewati gerbang sambil melindas tubuh-tubuh itu. Di depan Fomin, Alek hanya menggeleng kepala. Upaya mereka menahan pasukan Jerman di jembatan mulai kewalahan. Berniat mencari kakaknya Andrei, Sasa pergi ke rumah paman Vanya. Namun setibanya di sana, ia mendapati anak-anak paman telah tewas. Saat lengah sebuah tembakan nyaris mengenainya, paman Vanya segera menyuruh Sasa berlindung, lalu meminta bantuannya mengokang senjata. Kemudian datang Shura, istri Vanya, yang langsung menembaki pasukan Jerman yang sudah mengepung rumah mereka. Sebelum situasi makin memburuk, Sasa pun disuruh melarikan diri, mengingat anak-anak mereka telah tewas dan ingin menyusulnya ke surga. Setelah menembak Shura, giliran Vanya mengakhiri hidupnya. Di benteng kubu timur, pasukan Gavrilov mulai panik saat tank dan infanteri Jerman mendekat dengan kekuatan penuh. Meski hanya berbekal granat dan satu senjata meriam, Gavrilov memutuskan menyerang lebih dulu agar pasukannya tak terkepung. Saat menunggu waktu yang tepat, tiba-tiba dari belakang Andrei meluncurkan tembakan meriam, membuat infanteri Jerman panik. Diam-diam seorang prajurit menyelinap ke depan dan melempar bom hingga satu tank lumpuh. Barulah Gavrilov memanfaatkan momen itu untuk melancarkan serangan kejutan. Setelah berhasil membabat habis Jerman, Gavrilov terkejut melihat senjata meriam terguling. Saat ia mendekat, terlihat Andrei tergeletak tertembak, dan di detik itulah nyawanya tak tertolong. Hingga akhirnya pada 22 Juni 1941 pukul 11 siang, komando Jerman memerintahkan penghentian serangan. Mereka memberi kesempatan kepada pasukan Soviet untuk menyerah karena benteng Brest telah dikepung sepenuhnya. Menyadari hal itu, Gavrilov mulai khawatir. Tanpa pasokan air, pertahanan mereka akan sia-sia. Di malam hari,
Kisevatov pulang ke rumah. Saat memeriksa basement dengan senter, ia mendapati keluarganya selamat bersama banyak warga sipil lainnya yang ikut berlindung di sana. Demi keamanan, semua orang diminta pindah ke bunker barak militer. Setelah semua keluar, Katya terkejut mengira Kisevatov pulang membawa Anya, tapi justru dia balik bertanya tentang keberadaan putri mereka. Keesokan paginya, Sasa terbangun di dekat tumpukan mayat. Ia lalu berjalan melewati kerumunan orang-orang yang memilih menyerah kepada Jerman. Ketika seorang prajurit ingin menembak mereka yang menyerah, Kisevatov melarang. Biarkan, mereka berhak memilih jalan hidupnya sendiri. Saat Sasa memasuki barak dan bertemu Kisevatov, ia langsung bertanya, di mana Anya? Menyadari Anya tidak pulang, Sasa pun berlari keluar nekat ingin mencarinya. Di gedung bioskop, Nikolai terbangun dari pingsan dan melihat Sonya sedang dipermainkan oleh tentara Jerman. Begitu ada celah, Nikolai berlari dan lolos masuk sebuah lubang. Sonya sempat mencoba ikut, tapi gagal dan kembali diseret ke dalam. Nikolai hanya bisa menyaksikan nasib buruk Sonya. Di gerbang selatan Homsky, Sasa menuju ke sana. Di tengah lesatan peluru di balik keruntuhan, ia menemukan sebuah pistol. Ketika berhasil menangkap tawanan Jerman, Fomin langsung menginterogasinya. Tentara itu berkata, Soviet sudah kalah dan tidak akan mendapat bala bantuan. Dikira tak mengerti bahasa Jerman, Fomin tahu dia berbohong. Tak lama kemudian, suara pesawat Soviet muncul. Semua sempat bersorak gembira, namun harapan itu pupus. Ketika pesawat berhasil ditembak jatuh oleh pesawat Jerman, sang pilot terpaksa terjun dan mendarat tepat di depan pertahanan Homsky. Dua prajurit segera menyelamatkan dan membawa masuk ke markas. Pilot itu bernama Letnan Karelin. Ketika Fomin bertanya mengapa bala bantuan tak kunjung datang, Karelin menjawab, Brest sudah terkepung, semua pasukan telah mundur ke Minsk. Jarak Brest ke Minsk sendiri sekitar 330 km ke arah timur. Mendengar kabar itu, semua orang mendadak terdiam ketakutan. Citadel atau komplek Brest Fortress bukan lagi medan pertempuran, tapi telah berubah menjadi penjara mematikan. Jerman telah memutus aliran air dan mencemari beberapa sumber-sumur atau kanal kecil di dalamnya. Di dalam bunker, Mayor Gavrilov berdiri di hadapan para prajuritnya. Ia menegaskan, meski Jerman menawarkan kesempatan menyerah, mereka tidak boleh melupakan prinsip tentara merah, bertempur sampai titik darah penghabisan. Di dalam bunker barak tidak kalah memprihatinkan. Kisevatov hanya bisa terdiam. Warga sipil yang berlindung mulai kehausan. Di sisi lain, ketika anak buah Mayor Gavrilov berhasil menggali sumber air dengan sisa tenaga mereka, namun setelah diminum, airnya telah terkontaminasi bensin. Di benteng Homsky, karena bala bantuan dipastikan tak akan datang, Kapten Jubasev menyarankan Fomin untuk segera mengatur ulang strategi melawan musuh. Kemudian Fomin menulis surat perintah untuk melancarkan agresi militer secara terorganisir, menyatukan semua kekuatan yang tersisa menjadi satu pasukan gabungan. Saat Fomin menyuruh dua prajurit menyampaikan surat perintah kepada Mayor Gavrilov dan Kisevatov, Sasa mengajukan diri, namun Fomin tolak dan menyuruhnya untuk membagikan sisa air kepada para dokter dan pasien yang terluka. Di dalam bunker, sang dokter tampak kelelahan. Setelah menerima air dari Sasa, ia memilih menyimpannya di dalam panci kecil agar bisa dihemat. Alek yang melihatnya hanya bisa menelan ludah menahan haus. Tak tega melihat kondisi itu. Diam-diam Sasa membawa sebuah pistol dan nekat pergi ke sungai untuk mengambil air. Celakanya, tiba-tiba pesawat tempur Jerman muncul dan mulai membombardir kawasan benteng. Ledakan terjadi di mana-mana.
Ketika Sasa meninggalkan tempat itu, di jalan seorang prajurit terluka memintanya meneruskan surat perintah dari Komisar Fomin ke kubu timur. Sasa mengiyakan dan saat pasukan Jerman datang, ia menyelinap ke balik reruntuhan. Di sana melihat sepasang kaki, ia pun terkejut. Ternyata itu Anya yang sedang bersembunyi dalam ketakutan. Mereka saling menatap tanpa bicara. Seorang tentara Jerman datang, membuat keduanya panik. Begitu kepergok, tanpa ragu Sasa menembaknya. Karena harus menyampaikan pesan, Sasa meminta Anya tetap bersembunyi. Ia pun segera bergerak menuju kubu timur. Sasa masuk ke dalam barak. Di sana ia mendapati banyak prajurit tewas, termasuk Kapten Stan yang mati terduduk, memegang senjata di tangannya. Untuk menuju kubu timur, Sasa harus berenang menyeberangi sungai yang penuh mayat prajurit. Mereka tewas karena berusaha minum demi setetes air. Usai menyeberang, Sasa melihat teko berisi air di samping prajurit yang gugur. Ia langsung mengambilnya, lalu bergegas menuju markas Mayor Gavrilov. Melihat Sasa datang, semua prajurit terkejut. Usai menyampaikan pesan dari Fomin, karena kelelahan, tubuh Sasa ambruk. Saat waktu penyerangan tiba, ketiga kubu pun siap bergerak, menunggu suar diluncurkan. Mayor Gavrilov memimpin pasukannya ke arah sungai Mohavet. Kisevatov menuju tepi sungai Bug, sementara Fomin dan pasukan gabungannya bersiap merebut kembali jembatan utama. Pasukan Gavrilov yang berada di posisi lebih rendah dari musuh berharap bisa menyelinap tanpa terlihat, tapi upayanya gagal. Sementara itu, pasukan Kisevatov belum sempat mendekati sungai, sudah dihantam serangan brutal. Meski banyak yang tumbang, mereka tetap nekat menerobos dan berenang menyeberangi sungai Bug. Begitu pula nasib pasukan Fomin, mereka gagal melewati jembatan dan nyaris tak punya kesempatan untuk membalas serangan. Dari ketiga kubu itu tak satu pun yang mampu mengimbangi pasukan Jerman. Sebelum menelan lebih banyak korban, masing-masing dari mereka memutuskan mundur. Fomin mendapati sang dokter tertidur sambil berdiri di depan pasiennya. Waktu dibangunkan, dengan suara lelah dokter berkata, "Saya sudah melakukan semampu saya." Dikarenakan putus asa, di belakang, dokter mengakhiri hidupnya. Esok pagi saat Sasa kembali mencari Anya, ia harus melewati pemandangan memilukan. Mayat-mayat berserakan di sepanjang jalan, sisa pertempuran sengit semalam. Di dekat sungai saat ia menundukkan wajah ke air untuk membasuh muka, Sasa terkejut tampak sosok jasad di dalamnya. Kemudian saat tiba di tempat Anya bersembunyi, Sasa dengan cemas memeriksa setiap sudut ruangan. Setelah beberapa saat, ia menemukan Anya terbaring lemah dan segera memberinya air yang ia bawa. Terdengar lewat pengeras suara yang menggema di seluruh komplek benteng. Hanya diberi waktu 15 menit, Jerman menawarkan menyerah. Mendengar tawaran itu dan melihat kondisi keluarga, prajurit, serta warga yang semakin memprihatinkan, Kisevatov mulai berpikir realistis. Mereka harus segera dievakuasi. Bertahan tanpa harapan sama saja menyeret semua orang menuju kematian. Namun Katya menolak pergi jika suaminya tidak ikut. Mengiraannya sudah mati, Kisevatov berharap sisa keluarganya harus selamat. Setelah dibujuk, akhirnya Katya pun setuju untuk dievakuasi. Sambil membawa bendera putih sebagai tanda menyerah, Katya berjalan paling depan, memimpin para warga sipil melangkah keluar. Di sisi lain dari kejauhan, Kisevatov melihat
Anya masih hidup. Ia segera berlari dan memeluk putrinya erat. Ketika menyuruh Sasa membawa Anya bergabung bersama yang lain, ia menolak jika harus ikut menyerah. Namun Kisevatov anggap itu sebagai perintah. Sasa pun akhirnya membawa Anya pergi. Kisevatov sangat terpukul kala itu. Di sisa waktu 15 menit yang ditawarkan Jerman, mereka yang bertahan tak menyangka bom seberat 2 ton dijatuhkan ke jantung benteng Brest. Setelah benar-benar hancur, tank dan infanteri Jerman merangsek maju, menyembur api ke setiap celah pintu dan jendela, membakar habis siapapun yang masih bersembunyi. Nikolai yang selamat akhirnya menyerahkan diri. Usai dijadikan objek foto, ia disuruh masuk ke gedung bioskop dan mencabut pin dari jasad tentara Soviet. Saat melihat tubuh Sonya, ia hanya diam, terpukul namun pasrah. Begitu di dekatnya ada granat, saat tentara Jerman memanggil, Nikolai tersenyum, lalu menyerahkan helm berisi pin bersama bom yang sudah aktif. Nikolai pun tewas, tergeletak di samping jasad Sonya. Di benteng selatan gerbang Homsky, sisa pasukan Fomin digiring keluar. Ia tahu sebagai seorang komunis Yahudi, nasibnya telah ditentukan. Di balik dinding benteng Brest, saat itu juga Fomin dieksekusi mati. Pada tahun 1957, Komisar Fomin dianugerahi penghargaan Anumerta atas keberaniannya membela benteng Brest, sebuah penghormatan dari negara meski ia telah lama gugur dalam perang. Demi nyawa prajurit yang tersisa, Gavrilov memutuskan menyerah meski harus melanggar sumpah tentara merah. Gavrilov ditangkap dalam kondisi luka parah dan diduga gugur di kamp Jerman. Tahun 1957, ia dianugerahi gelar pahlawan Uni Soviet. Kisevatov yang terluka kaget melihat Sasa kembali. Karena ledakan bom, Sasa tak bisa mendengar. Di tengah kekacauan, Kisevatov menyuruh pasukannya kabur, sementara ia bertahan menahan musuh. Sebelum berpisah, Kisevatov berkata, "Jika Sasa selamat, ceritakan semua kebenaran tentang apa yang kau alami di benteng Brest." Namun karena tak bisa mendengar, Sasa hanya menggelengkan kepala. Sebelum terlambat, Sasa pun disuruh pergi. Saat pasukan Jerman mendekat, Kisevatov melepaskan tembakan terakhirnya. Ketika peluru habis, ia terbaring di lantai sambil menatap foto keluarganya. Dari luar jendela, Jerman melempar granat tepat ke arahnya. Di tahun 1965, Letnan Kisevatov dianugerahi gelar pahlawan Uni Soviet secara Anumerta, penghormatan terakhir atas keberaniannya yang luar biasa. Dari semua yang bertahan di benteng Brest, hanya satu yang selamat, yakni Sasa, yang keluar membawa kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan kebenaran yang tak boleh dilupakan sejarah. Bertahun-tahun kemudian di usia senjanya, Sasa tak kuasa menahan air mata. Ia mengisahkan kenyataan pahit bahwa Anya, seluruh keluarga besar Kisevatov, dan banyak keluarga lain dari benteng Brest ditembak mati oleh pasukan Jerman pada musim gugur tahun 1942. Sasa bersama cucunya kembali ke benteng Brest yang kini telah menjadi museum peringatan. Tak ada lagi suara tembakan, tak ada lagi bau mesiu, hanya keheningan, tembok-tembok tua dan monumen besar yang berdiri kokoh mengingatkan dunia akan perlawanan para pahlawan. Pada tanggal 22 Juni 1941, Jerman Nazi meluncurkan serangan besar-besaran ke Uni Soviet melalui operasi yang disebut Operasi Barbarossa. Dan ini adalah invasi darat terbesar dalam sejarah militer, dengan tujuan utamanya menghancurkan kekuatan militer Soviet dalam waktu singkat, menguasai wilayah timur, dan merebut sumber daya alamnya. Salah satu target utama di hari pertama serangan itu adalah benteng Brest.
Benteng Brest terletak di wilayah perbatasan barat Uni Soviet, tepatnya di perbatasan Belarusia. Saat itu bagian dari Uni Soviet dengan Polandia.